Selamat siang guys, kali ini saya berada di Jalan Raya Probolinggo Lumajang, tepatnya 25 km dari Probolinggo dan 35 km dari arah Lumajang. Ini tepatnya saya ada di pertigaan. Nah, saya akan menuju ke segitiga Ranu. Segitiga Ranu adalah 3 buah ranu yang saling berdekatan, yaitu Ranu Bedali, Ranu Kelaka, dan Ranu Pakis. Sudah nyampe di Ranu Bedali, salah satu dari segitiga ranu. Kali ini saya menggunakan kaos dari Merchandise Road Trip Indonesia RTI. Kalau dengan host Bang Den dan Kak Beda, kalau kebetulan Bang Den dan Kak Beda lagi nonton video saya. Hai Kak Beda, hai Bang Den. Nah, kita sudah sampai di Ranu Bedali dengan tanda banner ini. Kemudian kita masuk. Di sini ada pos WRBI Wisata Ranu Bedali. Masuk di sini. Ini ikonnya. Ini kita masuk dengan karcis 5.000, dengan tiket 5.000. Nah, ini masuk terus. Di era new normal ini, setiap pengunjung diwajibkan mencuci tangan. Di sini ada air terjun. Untuk mencapai ke air terjun ataupun danau berjarak 1000 meter. Dari atas ini nampak danaunya di bawah. Jadi Ranu Bedali ini sendiri dari Jalan Raya Probolinggo Lumajang masuk sekitar 1,4 km. Ranu Bedali ini sendiri seluas 25 hektar dan dengan kedalaman danau 28 meter. Posisi ketinggian 700 meter di atas permukaan air laut. Untuk akses menuju ke danau itu setelah dari loket itu tadi, nah ini danau terlihat dari atas. Di sekelilingi tebing. Jadi sejarah dari danau ini atau ranu itu adalah kaldera dari pegunungan yang sudah mati dan akhirnya terisi air. Jadi di sini bisa kita lihat zoom. Kalau kita turun sangat indah sekali. Dari danau ini pinggirannya seperti ada pasir putih, guys. Tuh. Untuk menuruninya berjarak 1 km dengan tanjakan yang amat sangat curam. Oke, kita lihat apakah akses jalannya, tangganya enak. Kalau enak saya turun, kalau enggak saya enggak kuat. Oke guys, di sini ada menara pandang. Untuk mengambil spot foto bisa dari sini.
sini juga ada kafe yang belum dibuka. Juga untuk ada wahana permainan anak-anak. Dan juga gazebo untuk bersantai. Lanjut guys. Oke, lanjut guys. Kita menuruni akses menuju ke Danau Ranu Bedali dengan jalan paving. Jadi ini sudah bagus. Kalau dulu sih tangga dari batu-batuan. Jalannya menurun, nanti baliknya nanjak ini. Cukup berhati-hati ya guys. Di saat posisi tanaman pohon-pohon yang rindang, di bawah ini pavingnya dalam posisi turunan ini agak berlumut. Jadi harus hati-hati. Nah, ini ada petunjuk guys, penting ini ya. Ini ada tulisannya apa itu? Turunan tajam, hati-hati ya. Nah, yang bawah ini penting ini guys. Mantan boleh berserakan, kalau sampah jangan. Nah, harap diingat itu guys. Nah, di situ ada Gunung Lamongan itu kelihatan. Nah, ini jalannya, danaunya nampak. Di spot ini sepertinya bagus. Udah mulai nampak guys. Lanjut. Keindahan dari danau ini melupakan rasa capek ini mungkin, dengan rasa keingintahuan. Lanjut lagi guys, lanjut lagi. Di tengah perjalanan ini ada menara pandang berupa seperti teras pohon atau rumah pohon. Dibilang rumah pohon, nggak ada rumahnya, teras pohon. Itu bisa memandang pada titik yang bagus, cuman udah keropos, nggak layak untuk dinaikin. Iya. Oke guys, mohon maaf, ini saya sudah sampai di spot sini dan saya cari-cari jalannya nggak ketemu, dan ini lagi sepi, tidak ada yang bisa untuk bertanya. Kalau dulu seingat saya dekat dari ini Tandon Biru ini, itu di depannya adalah kolam. Jadi ini ada tandon dan di bawahnya sini dulu itu kolam. Tapi ini ternyata ikon, sampai di sini tidak ada jalannya.
nggak ada yang bisa dibuat untuk bertanya. Saya coba-coba ke sana kemari ini kok buntu semua, atau mungkin sudah lama nggak ada pengunjung terus ditumbuhi rumput. Ini tandon birunya, kita balik aja. Nah, ini jalan paving ini habis di sini. Ini saya sudah menembus ke beberapa jalan tanah, tapi nggak dapat juga. Jalannya menanjak, guys. Ya, menanjak jalannya, menanjak. Duh. Istirahat dulu, guys. Aduh, capek sekali. Itu jalannya naik, tinggi sekali. Kemudian itu turun. Oh, panjang kali. Pelan-pelan, guys. Tinggi sekali. Ini ada tanjakan. Ada yang nulis demikian. Bener ini. Jadi kita naik. Dan ada yang lebih seru dari semua ini, guys. Ternyata minumnya nggak dibawa. Seru nggak? Seru banget. Akhirnya sampai di atas, guys. Kita tanya. Kita tanya, guys. Nah, itu tadi habisnya jalan paving ini, kalau mau ke air terjunnya kemana? Terus ke timur, Pak. Naik itu. Iya. Sampai ke nyampe ke kolam pemandian itu. Iya. Pemandian di sana. Terus masuk ke timurnya pemandian, turun di sana. Ada pohon besar lewat itu. Di bawah. Banyak rumputnya ya, jarang Dilewatin orang kampung, kan. Sering dilewatin orang kampung di bawah. Agak naik sedikit ya dari kolam. Oh iya, naik sedikit. Terus ada jalan turun gitu. Itu kolamnya udah nggak ada ya? Ada masih, Pak. Soalnya masih diambil sama PDAM. Oh, yang ada tulisan I love you itu Ke timur, Pak. masih ke timur. Agak naik sedikit terus turun. Turun dikit juga. Jawa Timur ya juga bisa, tapi loket yang timur. Oh, Di sebelah makam. iya. Saya yang tahu yang timur. Ya. Oke, makasih. Kalau mau lewat ini ada jalan di sini, ada juga, Pak. Ada tulisan air terjun ikut yang ke bawah itu. Oh, itu bisa ke danau. Bisa lewat dalam. Ya udah. Dan kali udah Iya. capek. Makasih. Ya. Ternyata salah, guys. Oke, kita lanjut aja ke Ranu Kelaka. Dan kali kita ke sini lagi. Oke, guys, kita lanjut keluar dari lokasi, langsung menuju ke timur, belok kiri. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala, muka-muka seperti amal sebarokah semakbulah, muka-muka akan dengar serangkong raja serangkong barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Laki boleh mah begitu pun kenapa laki mau ni kerana
Oke guys, kita lanjut ke timur. Setelah keluar dari lokasi Ranu Bedali tadi, ini ada petunjuk dari pertigaan. Ini saya mengarah ke timur, kemudian belok kanan menuju ke selatan sejauh 5 km untuk menuju ke Ranu Laka. Oke guys. Oke guys, ini perjalanan di kilometer 2. Di sini rata-rata adalah pohon kelapa dan pohon modernnya adalah sengon. Ini juga ada turi. Aspalnya bagus. Di sini juga banyak pohon aren. Oh iya guys, selain itu penduduk di sini terkenal dengan penghasil rumput Jepang. Jadi di tiap-tiap rumah itu rata-rata halaman ditanam rumput Jepang. Apabila sudah merata ataupun sudah agak tebal, itu biasanya dijual dengan harga per meter kepada para tengkulak. Nanti penduduk menanam lagi bibitnya dengan berpencar-pencar itu dari rumput. Nanti setelah rumputnya tumbuh, sambung lagi, dijual lagi, seperti itu. Jadi rumput Jepang untuk produksi di Kelaka hingga Randu Agung itu terkenal rumputnya bagus dan juga bersih. Ini kita sudah mau mencapai di Ranu Kelaka. Oh, Rossi. Ada Rossi guys. Mulai nampak rumah-rumah penduduk. Lurus Ranu Kelaka dan Ranu Pakis. Udah luntur tulisannya tentang
waspada COVID-19. Nah, ini Ranu Klakanya. Ranu Klaka, kita kemana ini enaknya? Yang sepi. Sepi ini kemana nih? Bentar ya. Oke guys, akhirnya saya telah sampai di Ranu Klaka atau Danau Klaka. Adalah danau kedua dari segitiga Ranu yang ada di Klaka. Danau ini sendiri seluas 22 hektar dan dengan kedalaman 28 meter dan 600 meter di atas permukaan laut. Oke guys, di sana nampak banyak keramba-keramba yang di kejauhan sana. Nah, itu adalah keramba dari penduduk sini. Keramba itu adalah pelampung drum yang dijajar sedemikian rupa dan membentuk sebuah kolam yang tengahnya dikasih jaring. Itu untuk pembesaran ikan. Jadi produktivitas ikan penduduk di sini adalah ikan mujair. Kemudian dari Ranu Klaka sendiri, di sini ada warung dan aula terapung. Di sini disebut Lemongan. Di situ juga ada spot-spot untuk foto yang terapung juga. Di sana ada keramba lagi. Kemudian di sini ada pintu air ini. Ini pintu air untuk pengairan sawah di musim kemarau. Ini menuju ke sungai. Dan di sana nampak di kejauhan, jadi ini adalah Ranu Klaka sendiri. Ini adalah kaldera dari sebuah gunung berapi yang sudah tidak aktif dan akhirnya menjadi sebuah danau di kaki Gunung Lamongan. Di sana nampak Gunung Lamongan, cuman lagi cuaca tidak mendukung guys. Oke, kita lanjut ke danau berikutnya adalah Danau Ranu Pakis. Oke guys, dari gerbang Ranu Klaka kita belok menuju ke timur. Ini menuju ke Ranu Pakis, di mana berjarak 1,1 km. Dengan perjalanan aspal yang bagus. Oke guys, setelah 1,1 km kita telah sampai di bendungan dari Ranu Pakis. Nah, ini Ranu Pakis. Cuman posisi kita lagi tepat 180 derajat dari bibir Ranu Pakis. Kita harus menempuh jarak 1,8 km untuk mengelilingi. Nah, ini perjalanan melingkar setengah lingkaran dari Danau Ranu Pakis ini.
dengan jarak tempuh 1,8 kilo. Kita ini melingkar di sepanjang bibir Ranu. Oke, lanjut. Ini jalan terus di bibir Ranu ini melingkar hingga nanti jalan ini terus mengitari danau ini sampai di keramba-keramba itu. Jadi di keramba-keramba itu adalah bibir dari pusat wisatanya ini. Ini melingkar setengah lingkaran terus dari posisi tadi. Ada temennya Audi. Jadi di sini ada, tadi keburu kabur, saya terlambat mengeluarkan kameranya. Itu ada binatang liar berupa monyet tadi 3 ekor. Jadi satwa yang ada di sini ini jalannya rusak. Dan di sebelah kanan itu masih danau. Jalannya rusak bentar. Ini jalannya menuju ke kelurahan desa apa itu tadi. Nah, ini udah di keramba-keramba. Ini sudah hampir sampai di spot bibir Ranu. Ini ada yang berjualan ikan dari budidaya ikan mujair yang terkenal di sini, hasil dari keramba-keramba itu. Ini juga jualan ikan. Nanti kalau ada kita coba beli. Ikannya masih hidup. Kita lihat dulu sana. Nah, kita sudah sampai di Ranu Pakis ini guys. Di sini lebih banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan mujair dari keramba-keramba tersebut. Banyak keramba di sini. Oke guys. Luas dari Ranu Pakis sendiri ini sekitar 50 hektar dan dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut. Ini juga awalnya dulu dalam sejarahnya juga kaldera yang sudah tidak aktif dan terisi air untuk pengairan sawah dan juga untuk budidaya ikan. Beberapa ada yang memanfaatkan untuk mandi bagi warga penduduk sini. Dan menurut cerita beberapa orang di sini pada waktu-waktu tertentu banyak ikan yang mati ya, mengambang karena mungkin ada beberapa aktivitas dari kaldera ini mengeluarkan suhu panas mungkin. Jadi sebenarnya tidak aktif, cuman ada kegiatan-kegiatan seperti itu, dan itu waktunya jarang sekali, jarang terjadi. Ini adalah saluran menuju ke pintu air dari Ranu Pakis ini.
dimanfaatkan untuk pengairan dari sawah-sawah para petani. Jadi di sini pintu airnya menuju ke sungai. Oke guys, kita sekarang berburu ikan. Coba kita tanyakan. Bentar. Oh, masih hidup guys, ikan mujair. Coba kita tanyakan. Ikan mas? Berapa gitu? Hah? Satu berapa? 35. 35. Seperti apa? Isi berapa kalau 1 kilo? Isi 4. Isi 4. Besar banget. Nggak boleh kurang. Emang harganya? Kurang. Iya, kamu. Coba 1 kilo. Iya. Mungkin dokter baki kan tadi ngidi ngaki. Kurang sedikit. Kurang sedikit. Hah? Kurang sedikit yang mau simpan. Potong harga juga. Potong harga aja ada ya? Berapa? Enggak ada di sini yang pas. Kelamaan enggak? Enggak ini di sini. Oh iya ya, coba. Itu tadi kurang pas guys. Ini diambilkan di rakit itu. Itu rakit, itu bambu yang dijejer untuk sebagai perahu untuk ngambil ke keramba itu. Itu keramba miliknya toko ini. Lumayan besar guys, 1 kilo isi 4 ekor. Kilo, Pak. Enggak, sudah. Masih ada ikan di rumah, cuman pengen beli aja. Ini enggak ikut harga naik turun ya mas? Iya. Yang putih 35 gen. Rata. Iya. Kadang turun kadang naik nilai apa mujair. Iya. Sekarang lagi turun kalau di kota. Oh iya. Udah sama kan bagiannya, Pak. Iya, enggak sama. Itu ya. Besar, bentar. Ya. Ah, ini ada nenek. Halo nenek. Enggak usah dianu mas. Udah usah ada. Ya langsung ditempati itu aja ya. Oh iya. Terus yang dibungkus. Iya, soalnya masih jauh. Iya. Ya, ini mas. Kembali. Jadi di sini guys, di perkampungan ini yang di tepi Danau Ranupakis ini biasanya banyak yang jual. Ini cuman tinggal beberapa kayak 4 tempat ini kayaknya. Kalau normal biasanya banyak. Oke guys, saya rasa cukup sekian dari perjalanan kita kali ini.
Sekarang sudah sore pukul 5 dan saya harus kembali menempuh perjalanan ke Probolinggo kira-kira 1 jam. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.